Nah, jadi elemen berikutnya ini berkaitan dengan laporan yang disebut dengan tadi financial performance ya. Jadi laporan kinerja. Ya, laporan kinerja keuangan. Dulu namanya laporan Ada yang zaman dulu laba rugi gitu ya. Tapi itu sudah era dulu ya. Sekarang laporan kinerja. Laporan ya. Elemennya apa itu, Bro? Ini ada dua. Dia hanya ada dua elemen aja. Yang pertama itu adalah income. Dan yang kedua itu adalah expense. Ya. Nah, ini tentu agak berbeda dengan konsep yang sebelumnya, generasi GAAP zaman dulu ya. Nah, kalau kita kembali ke nostalgia ke GAAP, kita selalu kan diajarkan ada 4 nih, ya. Jadi ada revenue, ada gains, lalu ada expenses, lalu ada losses. Ya, gitu. Nah, IASB itu hanya mengenal 2 elemen ini. Nah, di mana ketika kita bicara income, maka di dalamnya itu termasuk ya mau revenue bentuk apapun ya. Kemudian juga gains ya. Kemudian ketika kita bicara expense maka dia itu juga termasuk di dalamnya adalah losses. Nah, apa definisinya kan itu? Oke, satu-satu ya sekarang ya. Mulai dari income dulu definisinya secara teori akuntansi. Ya, baik ya. Jadi income itu adalah kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang berakibat pada kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik klaim ekuitas. Nah, itu definisinya. Jadi kita melihat bahwa income itu didefinisi sebagai kenaikan aset. Kenaikan komponen yang ada di financial statement posisi tadi ya. Kenaikan aset atau penurunan liabilitas. Betul. Ya, dan itu akan berakibat pada kenaikan ekuitas ya. Di luar yang atau berkaitan dengan kontribusi kontribusi itu kalau bahasa awamnya investasi modalnya si pemilik gitu ya. Kalau bahasa awamnya modal itu tidak termasuk sebagai income. Itu kita sebut sebagai income. Yang expenses sekarang. Expenses itu adalah kebalikannya. Enggak dilihat saja. Kalau tadi kenaikan ini penurunan aset. Atau kenaikan liabilitas yang berakibat pada penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik. Nah, jadi kan ada kontribusi dari sekarang ini distribusi kepada distribusi tadi contohnya apa, Bro? Dividen. Itu ya paling gampang dikenal masyarakat dividen itu kan bentuk distribusi dari dikembalikan lagi si pemilik modal. Kalau perusahaan perseorangan ya prive kayak gitu kan. Ambil untuk kepentingan si pemilik. Gitu. Jadi saya kira penting untuk memahami bahwa definisi income dan expenses di dalam frameworknya IASB itu memberi kesan seakan-akan income statement itu statusnya lebih rendah daripada balance sheet karena apa? Definisinya ini diturunkan dari kenaikan atau penurunan dari elemen-elemen neraca ya. Tapi itu yang kita sebut sebagai artikulasi ya, elemen laporan keuangan artinya kan itu tidak bisa terpisah. Dulu kita mengatakan hanya pendapatan, yang penting nggak ada uang masuk itulah pendapatan. Padahal kan konsepnya tidak hanya ada uang masuk. Tetapi ada suatu kenaikan dari aset tadi atau penurunan. Tapi yang penting dampaknya terhadap ekuitas. Jadi income atau expense itu pada akhirnya akan mempengaruhi ekuitas. Jadi perubahan ekuitasnya itulah yang kita akui sebagai income. Jadi perubahan ekuitas ini kan bisa karena tadi income expenses, tetapi bisa juga kontribusi atau distribusi dari pemilik atau dari pemilik. Nah, tapi saya ingin menambahkan sedikit ini ya tadi kesan inferiority laporan kinerja keuangan itu dibandingkan seolah-olah dia lebih jelas posisi IASB ini menempatkan dua laporan ini dalam posisi yang sama sebenarnya. Jadi keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ini berbeda karena memang dalam sejarahnya ada masa di mana ada mazhab yang menekankan seakan-akan balance itu lebih penting, bahwa income statement itu hanya akibat dari pengukuran di balance sheet. Tapi ada juga mazhab yang mengatakan ini lebih penting karena balance itu sekadar menunggu untuk menjadi income statement. Nah, posisi IASB jelas, yaitu bahwa dua laporan ini, yaitu laporan posisi keuangan gitu dan laporan kinerja keuangan itu sama dan itu untuk saling melengkapi. Gitu. Jadi kita nggak bisa ya dalam suatu organisasi entitas bisnis kita hanya bikin financial
statement position gitu. Nggak bisa. Ya. Karena nggak ada artinya. Ya, apa maknanya relevan tadi ya, yang dan lengkap kemarin yang kita bicara masalah conceptual framework jadi tidak terpenuhi. Betul. Jadi harus tiga-tiganya itu masuk. Ya, jadi ini dua laporan ini karena sekali lagi dalam ini kan bicara konsep ekonomi sebenarnya. Fenomena ekonomi kita bicara ada istilahnya stock sama flow. Nah, stock itu tercermin di dalam laporan posisi keuangan tadi. Flow of economic fenomena itu tercermin di dalam laporan kinerja keuangan. Iya, oke. Oke bro, menarik sekali nih. Kalau dalam conceptual framework, selain elemen tadi, lalu di bawahnya apa lagi komponennya? Jadi bab berikutnya, ya kalau tadi elemen itu kan termasuk bab 4 nih. Ini bab 4 dari conceptual frameworknya IASB ya. Berikut, kalau di Amerika beda lagi nih, karena tadi kalau di Amerika itu masih menggunakan SFAC nomor 6 yang masih digunakan untuk bicara elemen. Nah, sekarang kita bicara bab 5 dari conceptual frameworknya IASB, yaitu recognition dan derecognition. Wah, itu bahasa langit itu. Nah, ini harus diturunkan ke bumi dulu. Kalau di Indonesia kan mungkin recognition itu pengakuan. Tapi menjadi bingung ketika saya harus menerjemahkan derecognition itu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Oleh karena itu saya dalam diskusi ini kita coba menggunakan istilah rekognisi dan derekognisi aja. Ya, itu jadi, kita serap ya di dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan itu kita pakai rekognisi dan derekognisi aja kita pakai. Pengakuan berarti apa yang diakui dan mengapa kita harus mengakui. Nah jadi pertama definisi dulu. Pengertian rekognisi itu apa? Rekognisi itu adalah sebuah proses menangkap atau mengcapture bahasa Inggrisnya ya, proses mengcapture ya, proses menangkap ya item-item yang memenuhi definisi elemen-elemen tadi untuk dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Itu jadi pengertian rekognisi itu ya. Ya. Boleh Kak saya tuh membuat ilustrasi begini, cocok nggak kalau kita ini lihat sesuatu menarik, pemandangan alam ini seperti yang kita lihat nih, sawah-sawah, terus kita ambil HP, terus kita foto, kita selfie, cekrek, capture, ya. Sehingga kan mau mencerminkan apa, elemen apa yang mau kita sajikan. Apakah seperti itu analoginya? Bro, bisa dikatakan seperti itu. Kurang lebih begitu. Kita mau menyajikan entitas kita yang kebetulan entitasnya isinya ini sawah gitu kan. Dan kita mau sajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu teman-teman kita. Betul. Nah, jadi kita capture. Katakanlah itu memiliki nilai tadi memiliki definisi aset misalnya. Kita capture. Nah, mengcapture ini kan harus dimasukkan di dalam laporan. Cuman memasukkan di dalam laporan itu dalam bentuk kata dan angka moneter. Itu masalahnya. Kalau itu tidak berupa gambar ya. Jadi kita menyajikan dalam laporan keuangan tidak dalam bentuk gambar, gambar sawah gitu ya. Tapi yang kita sajikan di dalam laporan keuangannya itu adalah nilainya, sawah, kemudian angka dalam satuan moneter. Itu masalahnya. Jadi rekognisi itu harus dilakukan dengan mengcapture item tadi ya, dan itu dimasukkan di dalam laporan tadi dalam bentuk words and numbers. Itu dan kita itu mengakui ya, bentuk dari pengakuan, measurement. Recognition atau rekognisi ya. Rekognisi. Nah, rekognisi itu itu sebenarnya menjembatani atau membuat link antar laporan. Tadi akan nyebut ada artikulasi. Jadi saling berkaitan antar elemen laporan keuangan. Nah, sebenarnya ini kan jembatan atau yang menghubungkan antar laporan keuangan itu ya proses rekognisi itu. Nah, makanya kita lihat ya, misalnya kita lihat dalam satu periode pelaporan, ini kita di awal itu kan punya ada aset dikurangi liabilitas sama dengan equity, ekuitas. Kemudian di titik yang dari periode tadi titik akhirnya kita juga punya aset kurangi liabilitas ketemu equity. Ini equity di dua titik waktu ini kan mengalami perubahan karena adanya income dan expense dan adanya kontribusi dan distribusi. Nah, jadi ini perubahan ekuitas yang terjadi dari titik waktu ke satu yang ke titik waktu yang lain itu di sini ada proses rekognisi yang tercermin di dalam laporan-laporan keuangan tadi dari income ya, expense ya, ketika dia dijumlahkan lalu
ditambahkan lagi ada kontribusi pemilih, ada distribusi kepada jadi pemilih. Perjalanan kegiatan operasional tadi kan, kegiatan operasional dari entitas, dia ada transaksi secara ekonomi, ya ada penjualan, pembelian, pembayaran dan juga peristiwa lain yang termasuk circumstances yang lain itu yang mengubah ekuitasnya. Tapi yang menarik yang derekognisi tadi, gimana itu? Jadi kalau tadi rekognisi itu proses memasukkan, mengcapture dan memasukkan ini sebaliknya aja. Derekognisi itu artinya melepaskan dia dari suatu item dari laporan, ya untuk dibuang, removal, kita remove dari laporan, itu namanya derekognisi. Nah itu jadi rekognisi dan derekognisi ini adalah proses yang terbalik aja. Jadi sangat penting, tentu sekali lagi apa sih peran rekognisi itu yang menjembatani laporan itu dan membuat terjadinya link keterkaitan antar laporan keuangan. Berarti kapan kita melakukan rekognisi atas income, gitu kan? Kapan aset dulu lah mungkin biar urut rekognisi aset, sesuai komponen. Itu. Jadi tentu namanya rekognisi ini kita lakukan ada satu proses yang harus dilalui. Tetapi penting bagi kita untuk melihat apa kriteria yang mau kita gunakan untuk melakukan rekognisi atau tidak melakukan rekognisi, gitu kan? Karena ini ketika kita bicara rekognisi dalam akuntansi, khususnya akuntansi keuangan ini, kita bicara soal apakah sesuatu direkognisi atau tidak. Kalau direkognisi, kapan timingnya? Nah, nanti artinya ada opsi-opsi ya. Ada hal-hal yang harus keputusan yang harus dibuat. Maka keputusan pertama yang harus dibuat untuk melakukan rekognisi terhadap suatu item adalah apakah item itu memenuhi definisi elemen atau tidak. Kembali lagi ke tadi ya. Iya, kita harus ingat. Jadi kita cek dulu apakah item ini memenuhi definisi aset, liability, equity, income, expense gitu ya. Kita cek. Artinya rekognisi hanya kita lakukan kalau sesuatu memenuhi definisi. Syarat dan ketentuan berlaku tadi. Jadi capture, cekrek gitu. Kita cek. Cek dulu cocok nggak gitu ya. Kalau tidak memenuhi pasti kita buang aja lah gitu, kira-kira gitu ya. Tidak memenuhi definisi lah. Tetapi tidak semua yang memenuhi definisi kita rekognisi gitu ya. Jadi ini penting. Jadi kita perlu melihat bahwa untuk bisa direkognisi syarat pertama harus memenuhi definisi. Kalau itu tidak, ya sudah, tidak memenuhi. Tetapi bahkan ketika sesuatu itu item tertentu memenuhi definisi pun bisa jadi tidak kita lakukan rekognisi. Karena apa? Masih ada syarat yang lain. Gitu. Syarat mutlak dan ada syarat tambahan ya. Nah ini kalau dulu kita sangat terutama generasi kita lah ya. Kita anggap aja ini satu generasi lah gitu ya. Gak terima saya. Gitu. Nah jadi dulu kita akrab dengan istilahnya ada kalau itu probable lalu measurable gitu kan. Nah, ternyata jargon-jargon itu menimbulkan problem ya di dalam implementasinya. Karena ketika yang namanya probable itu seberapa besar sih kemungkinannya? Kan lalu ada possible, ada remotely possible, macam-macam. Dan itu menimbulkan inkonsistensi. Nah, ini yang menyebabkan lalu IASB dalam konsep framework yang baru tidak lagi menggunakan jargon-jargon itu, ya, termasuk adanya uncertainty di dalam measurement, ya, ketidakpastian di dalam pengukuran. Maka sekarang kriteria yang digunakan oleh IASB untuk mengakui atau tidak mengakui suatu item itu lebih menunjuk pada manfaat mengakui atau tidak mengakuinya. Jadi usefulness-nya ya, kemanfaatan ketika kita mengakui. Mengcapture tadi juga apa? Apa manfaatnya? Apakah dia menyebabkan dihasilkannya informasi keuangan yang berguna bagi si pengguna financial statement tadi? Jangan-jangan dimasukkan tidak bermanfaat. Nggak ada gunanya. Sehingga akuntansi tidak hanya sekedar tadi ya meletakkan angka, kemudian segala hal complongkan di laporan keuangan, tapi tergantung pada manfaatnya. Jadi apakah tadi rekognisi tadi akan menyebabkan atau menghasilkan informasi yang berguna, di mana informasi yang berguna itu definisinya adalah ketika dia memenuhi dua syarat fundamental, yaitu relevan dan faithful representation. Jadi ketika
memasukkan atau tidak memasukkan itu menghasilkan informasi yang berguna, yaitu memenuhi syarat relevan dan faithful, maka akuilah. Maka judgement dari manajemen yang memiliki otoritas atau diskresi untuk menentukan apakah suatu item itu akan direkognisi atau tidak, itu sangat penting di sini. Karena dialah yang akan mencoba untuk memikirkan apa dampaknya kalau ini saya rekognisi, apakah ini akan membuat informasi keuangan yang berguna, di mana kriteria berguna atau definisi berguna itu adalah dilihat dari aspek relevansinya dan faithful representation. Itu yang rekognisi, berarti direkognisi sebaliknya ya. Sebaliknya. Kalau nggak penting, nggak ada dampaknya, kita kasih contoh apa ya sebaiknya bro, supaya publik ini dapat membayangkannya, memberi manfaat itu apa misalnya? Contohnya begini ya, misalnya gini, perusahaan ini skalanya triliun nih, ya. Sekarang perusahaan sekarang membeli teh nih, teh ini katakanlah berapa ini harganya 5.000 misalnya, 5.000 rupiah. Ini secara definisi memenuhi definisi elemen. Saya keluarkan uang 5.000. Ya, sumber daya kita keluar, ya kan? Gitu ya. Kemudian mendapatkan akses ya. Gitu ya. Tadi. Jadi ini kan memenuhi definisi elemen untuk kita sebenarnya kita masukkan dalam laporan keuangan. Ya. Tetapi mungkin saja ada situasi tertentu ya, di mana kita ini tidak memasukkan 5.000 rupiah itu ke dalam laporan keuangan kita. Ya, karena apa? Ya pertimbangan apa sih? Apakah ini useful atau enggak sih? Gitu ya. Jadi ada relevan enggak sih kalau kita ceritakan gitu ya? Kehilangan atau selisih kas 1.000 rupiah misalnya. Nah itu kan sebenarnya itu kan tidak akan ada atau tidak ada informasi hilangnya uang 1.000 itu kan sebenarnya tidak akan mempengaruhi keputusan pengguna. Ya, artinya manajemen ketika membuat keputusan untuk merekognisi dan juga derekognisi itu juga harus dijelaskan nanti di elemen berikutnya. Oh iya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Tadi ketika kita bicara rekognisi dan pengertiannya kapan dan seterusnya sudah. Nah, ada satu yang menarik nih, measurement. Kayaknya itu sama ya, mengukur dan merekognisi. Ya. Kalau orang awam kan kayak sama-sama mengcapture. Ya. Nah, apa bedanya bro? Kalau dilihat dari chapternya, ini masuk chapter berikutnya, chapter 6. Jadi, udah katam ya. Conceptual framework ini measurement itu masuk di chapter 6. Measurement. Pengukuran. Jadi kalau tadi rekognisi itu berkaitan rekognisi dan direkognisi itu berkaitan dengan soal apakah sesuatu direkognisi atau tidak direkognisi, kemudian kapan timingnya. Ini bicara soal angka yang mau dilekatkan. Ya tadi angka dan tadi ya. Kata dan angka. Nah, angka aja nih. Jadi angkanya itu yang mau ditaruh berapa? Jadi angka berapa yang? Berarti prosesnya tadi rekognisi dulu, baru dilekati angka. Berapa? Karena apa? Pada akhirnya tadi semua akan harus disajikan ya di dalam unit monetary, unit moneter. Jadi satuan moneter. Itu sebabnya lalu ketika kita mau bicara soal mengangkakan sesuatu item, lalu kita bicara soal measurement. Ya. Gitu. Dan kita ingat, mengukur itu pun ada beberapa versi. Ya betul. Ya, karena perjalanan proses penyusunan conceptual framework juga tadi kan berubah, zaman juga berubah. Nah, berarti proses mengukur dulu kita pakai historical cost. Apakah ada pergeseran juga? Betul. Memang ini juga ada perjalanan cukup panjang ya. Jadi apakah atau bagaimana sih kita mengukur item tertentu untuk kemudian dimasukkan di dalam elemen laporan keuangan itu. Ya. Ini secara garis besar sekarang ini ada 2 basis pengukuran yang digunakan dan diakui oleh conceptual framework kita itu. Yang pertama, yang paling konvensional nih, paling kita kenal itu historical cost. Historical cost itu basis pengukuran yang didasarkan pada transaction price. Jadi harga transaksinya berapa, pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan aset misalnya ketika terjadi saat terjadinya. Itu. Jadi itu historical cost. Kasih contoh dong, kasus. Ya, misalnya beli sepeda motor gitu ya. Beli sepeda motor saya keluarkan sebulan yang lalu 10 juta. Ya 10 juta itu yang akan tercantum akan dilekati angka. Nah, sepeda motor di dalam laporan keuangan kita akan dilekati angka 10 juta. Oke. Jadi nggak peduli lah perubahan sekarang. Measurementnya tadi berarti
melekatkan angkanya jadi angka 10 juta. 10 juta. Itu historical cost. Basisnya adalah tadi transaction price. Ya. Nah, basis yang kelompok yang kedua itu yang namanya current value. Nah, ini perbedaan utama current value dari historical cost itu adalah kalau historical cost itu basisnya adalah transaction price pada saat terjadinya, current value itu mengakui item tertentu itu dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi saat ini. Nah, jadi ada perubahan yang terjadi dalam rentang waktu ini. Nah, saat ini berapa? Namanya current value, itu nilai saat ini. Nilai sekarang. saat ini mungkin situasi ekonomi berubah ya. Mungkin waktu itu kita beli sepeda motor 10 juta, tapi ternyata saat ini sepeda motor itu masih bisa pakai, misalnya masih bagus, atau justru sudah tidak layak begitu, sehingga kalau pakai nilai masa lalu nggak relevan tadi ya. Oleh karena itu di sini kita melihat current value yang itu sebenarnya bisa diukur dengan berbagai macam metode. Ya, ada dalam hal ini kita ada mengenal 3 kelompok metode. Yang pertama adalah yang disebut dengan exit price ya, pendekatan exit price, yaitu yang disebut dengan istilah fair value, ya, nilai wajar. Jadi fair value atau nilai wajar itu sebenarnya suatu pendekatan menghitung current value berdasarkan exit price. Artinya kalau saya punya barang ini, saat ini harga pasarnya berapa? Nah, kalau di luar sana tersedia harga pasar, yaitu yang kita pakai untuk kita lekatkan dalam sepeda motor di laporan keuangan kita. Jadi dasarnya adalah harga pasar. Walaupun kita beli waktu itu 10 juta, tapi harga pasarnya tiba-tiba turun misalnya, maka nilai sudah tidak berlaku yang kemarin. Ya, jadi saat ini misalnya dulu kita beli Vario ya 10 juta, ya. Kemudian sekarang ini barang ini kondisi saat ini, di pasar Vario umur setahun ya, ini sekarang katakanlah justru menjadi 11 juta, ya kita pakai 11 juta. Kalau itu 8 juta, ya kita pakai 8 juta, tergantung harga pasar wajar ya. Maka disebut fair value. Itu baru salah satu metode. Ada metode yang lain, yaitu yang kelompok kedua itu adalah namanya value in use untuk aset dan fulfillment value untuk liability. Nah, ini jadi untuk menghitung ini sebenarnya bicara soal gini. Katakanlah aset tertentu tadi, item tertentu tadi, ini ke depan akan bisa menghasilkan cash flow seberapa besar. Nah, cash flow masa depan itu kemudian kita present value. Nah, itu kita sebut dengan istilah kita value nilai in use. Saat ini ya. Kita nilai sekarang. Dari arus kas masa depan yang bisa di-generate atau diproduksi oleh aset tadi. Jadi kalau dia ternyata ke depan bisa menghasilkan, kalau untuk ngecek misalnya, itu bisa menghasilkan sekian dan setelah 3 tahun dijual laku sekian kira-kira, maka angka-angka cash flow yang kita peroleh dari menggunakan aset dan termasuk menjualnya tadi, lalu kita nilai sekarang kan, itu namanya value in use. Itu digunakan untuk aset. Sedangkan liability itu disebut dengan istilah fulfillment value. Gitu. Jadi itu kelompok yang metode yang kedua. Ada yang lain berarti. Ada satu lagi. Berarti akuntansi itu memang memberikan peran memberikan pilihan ya. Pilihan apa saja yang cocok ya, yang tepat buat satu entitas. Itu sebabnya tadi kan sempat disebut akuntansi itu ada seni. Nah, seni itu dalam pengertian tadi judgement yang profesional juga, yang bisa dipertanggungjawabkan juga, tidak bisa kita pakai untuk kepentingan pribadinya si manajemen juga. Judgement itulah yang mungkin membuat akuntansi kayak disebut sebagai seni, karena di situ ada seni untuk menggunakan judgement. Ya. Nah, yang ketiga ini kita sebut dengan current cost atau replacement cost lah kalau. Nah, ini berbeda. Kalau yang lain tadi itu menggunakan exit price, ini entry price. Nah, jadi basisnya adalah entry. Kalau artinya gini, untuk mendapatkan aset dalam kondisi saat ini seperti ini, saya keluarkan berapa sih? Jadi sudut pandangnya adalah entry price, bukan exit price. Jadi tapi semuanya ketiga-tiganya diakui juga. Itu boleh. Artinya diperkenankan jadi, sepanjang ada judgement profesional. Jadi kita perlu mengenal basis-basis pengukuran ini karena apa? Di dalam praktek sebenarnya lalu kan orang bertanya mana yang paling baik kan selalu gitu. Iya, itu orang kadang-kadang menduga-duga jangan-jangan yang paling bagus fair value. Iya. Nah, apakah itu 3 hal itu bisa kita pertarungkan atau ada syarat dan ketentuan? Ada. Justru itu. Jadi saya kira memang
IASB. Nah ini yang kadang-kadang salah dipahami atau dimengerti. Orang kadang-kadang mengira bahwa IASB itu mewajibkan penggunaan fair value. Enggak. Mereka memang IASB itu pada posisi dia kan principle base ya menggunakannya, menganut pada mazhab yang namanya principle base. Yang penting dia prinsipnya. Dapat, Lalu silakan Anda membuat judgement. Yang penting judgement itu Anda pertanggungjawabkan lah, kira-kira masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka sebenarnya pilihan-pilihan itu diserahkan kepada si pengguna, karena dianggap mereka yang paling tahu basis pengukuran mana yang paling cocok. Jadi ini bukan soal mana yang paling baik dan mana yang paling buruk, tetapi soal mana yang cocok, yang akan bisa menghasilkan laporan yang tadi berguna. Sehingga dalam praktek mana mix atau dalam praktek sebenarnya praktek kalau yang sering digunakan. Mungkin gini secara umum dulu bahwa pendekatan atau basis pengukuran historical cost maupun current value ya itu ada plus minusnya. Jadi masing-masing punya keunggulan, ada kelemahannya, jadi kekurangannya. Oleh karena itu sebenarnya sesuai prinsip contingency ya, kita itu kan mengenal ketika kita memiliki lebih dari satu pilihan, maka lebih dari satu metode, maka tidak ada metode yang terbaik dalam semua keadaan. Jadi mana aja boleh. Bisa. Ada kemungkinan untuk bisa. Kita cut dulu bro, kita ngeteh dulu.